mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara-murkaan. Dipersembahkan oleh PT Asta Jaya Sentra Cinema. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Malam merangkak perlahan. Bulan sabit menggantung sendiri dalam kesepian musim di atas langit. Diah Pramodawardhani sudah kembali dari Iwung. Wajah ningratnya kelihatan murung. Pandangannya diarahkan lewat daun jendela yang terbuka, di mana tampak kabut tipis menyapu pepohonan di taman. Sementara itu Ibunda Permaisuri, janda mendiang Sri Maharaja Samaratungga, duduk terpekur di pinggiran ranjang. Saya tidak mengerti mengapa Ibunda merahasiakan soal ini. Saat itu ada pertimbangan lain, anakku. Lalu bagaimana dengan saya, Ibu? Apa kepentingan saya tidak menjadi bahan pertimbangan? Aduh, saya menyesal sekali. Kalau Paman Balaputra Dewa tidak membuka rahasia ini, sampai sekarang pun saya tidak tahu. Bahkan mungkin tidak akan pernah tahu. Itu menjadi pengorbanan yang sangat mahal harganya, yang bisa kau lakukan untuk mempertahankan keutuhan negeri Mataram. Tapi saya merasa sangat berat melakoninya, Ibu. Betapa sakitnya hati saya melihat kenyataan ada persekongkolan membohongi saya. Ibu seorang wanita. Seharusnya Ibu tidak ikut persekongkolan itu. Saya benar-benar sedih dan kecewa sekali. Saya tidak pernah menduga Kanda Pikatan sampai hati melakukannya. Sudahlah, Pramodawardhani. Kenyataan ini memang pahit bagi seorang wanita. Aku bisa merasakannya. Tapi bukan akhir dari segala-galanya. Anggap saja sebagai mimpi buruk, nak. Dan sekarang, kamu sudah terjaga untuk menatap masa depan yang lebih ceria. Kata-kata itu terlalu mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dijalankan. Aku mengerti. Tapi apa yang bisa kita lakukan terhadap sesuatu yang sudah terlanjur terjadi? Sadar, anakku. Tidak baik terlalu menuruti kemauan sendiri. Kadangkala kita terpaksa menelan kenyataan pahit yang jauh melenceng dari keinginan dan idam-idaman kita. Itu wajar, anakku. Dan kita harus belajar menerimanya. Janganlah senok tah merah melebar kemana-mana dan menghitamkan semuanya. Sebagai seorang putri bangsawan Sailendra, kamu harus pandai menahan diri. Pandai menilai keadaan dan pandai berhitung yang salah dibuang, yang belum benar diperbaiki. Supaya benar dan yang sudah benar dipelihara, supaya sinarnya menerangi suasana sekitarnya. Sekarang Raka Pikatan dan Pramodawardhani
pasti akan menangis semalam suntuk karena kehilangan orang yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kamulan. Nangis semalam suntuk. Mereka pasti mengerahkan prajurit-prajurit Mataram untuk mencariku. Tapi mana bisa? Mana mungkin mereka menemukan tempat persembunyianku? Pokoknya Gunadarma sudah ada dalam cengkramanku. Sudah sadar kamu, Gunadarma? Oh, syukur. Kamu, Byung Sinong? Ya, ada apa? Di mana aku sekarang? Di rumahku, rumah Byung Sinong. Mengapa kamu membawaku kemari? Karena kebodohanmu. Berani sekali kamu menghadang pukulan Bandang Kalimeru. Untung dadamu tidak remuk. Kamu masih bisa menghirup udara segar karena pertolonganku. Jadi kamu punya hutang budi pada Byung Sinong. Tapi tidak usah takut. Kamu tidak perlu terburu-buru membayarnya. Yang penting, kamu jangan membuat ulah di rumahku. Ikuti saja apa kata-kataku. Kamu pasti selamat. Aku lebih senang kalau kamu tidak menolongku, Byung. Kau pengen mampus, hah? Kamu terluka parah akibat benturan keras itu. Dadamu kosong, telingamu keluar darah, juga hidung dan mulutmu berlepotan darah. Dan Kamulan Bumi Sambara Budura yang sekarang kamu bangun Gunadarma. Sudah 2 hari 2 malam kamu tergeletak pingsan di situ. Semula kukira kamu akan mampus. Tapi ternyata nasibmu masih cukup baik. Setelah punggungmu kusayat pakai pisau dan darah mati kupompa keluar dari rongga dadamu. Akhirnya kamu sadar kembali. Sudah sepantasnya kamu berterima kasih pada Byung Sinong. Hei, mengapa kamu melihatku terus-menerus? Tertarik ya? Naksir, hah? Byung Sinong, boleh aku bertanya sesuatu? Apa? Mau nanya apa? Mengapa kamu terus-menerus mengganggu pembangunan Kamulan? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa keinginanmu? Pertanyaan bagus. Apa tujuanmu? Apa keinginanmu, Byung Sinong? Iya. Jawab dulu pertanyaanku ini. Baru nanti akan kujawab pertanyaan. Mengapa kamu ingin tahu? Karena aku tidak melihat kamu punya alasan untuk membenci pembangunan Kamulan itu. Sementara kerugian yang timbul akibat ulahmu sangat besar. Rakyat kecil terutama yang menjadi korban. Sudah berapa ratus pekerja bangunan yang terluka. Sudah berapa puluh yang melayang jiwanya. Punya Gunadarma. Aku punya alasan mengapa membenci pembangunan Kamulan. Pertama karena pembangunan itu atas prakarsa dan amanat Samaratungga. Sedangkan raja yang sudah mampus itu musuh besarku. Dia yang membuat hidupku terhina dan tersisihkan. Dia sebenarnya yang membentuk pribadiku menjadi jahat dan kejam. Dulu aku gadis baik-baik. Aku melamar pekerjaan ke istana dan diterima menjadi dayang-dayang. Aku bekerja dengan sepenuh hati dan aku seorang pelayan yang patuh serta setia pada majikan. Sampai suatu malam, Samaratungga mengetok pintu ruangan bilikku. Paduka, Sri Maharaja. Kamu pasti tahu, Gunadarma, apa yang kemudian dilakukan Raja Cabul itu pada Byung Sinong. Memang, kekuasaan seorang raja sangat besar, mutlak, ibarat dewa menjelma menjadi manusia. Aku pun tidak berani membantah kata-katanya, tidak berani menolak keinginannya. Dan aku menyerah sepenuhnya dalam pelukan nafsu birahinya. Sejak saat itu, Byung Sinong telah menjadi kundik Samaratungga. Hal itu rupanya membuat hati permaisuri panas.
Lalu dengan gusar dia berusaha menyingkirkan aku. Semula kukira Samaratungga akan berusaha melindungi aku. Tapi ternyata tidak. Dia lebih berat pada istri dan keluarganya. Akhirnya apa? Biyung Sinom dicampakkan begitu saja seperti barang rongsokan. Hatiku sakit. Aku meninggalkan istana di malam buta dan menjalani kehidupan terlunta-lunta sambil menggenggam segumpal dendam. Gunadarma, kamu tahu arti dendam bagi seorang perempuan? Artinya perempuan itu menjadi budaknya. Dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan sang majikan. Biyung Sinom, seharusnya kamu sadar bahwa dendam adalah urusan pribadi. Maksudmu? Karena Sri Maharaja sudah mangkat, seharusnya perasaan dendam itu pun ikut lenyap. Memang, Samaratungga sudah modar. Tapi istrinya, dia masih ada. Dia juga harus ikut menanggung dosa. Suatu saat, rasa dendamku akan meluap dan menenggelamkannya. Anaknya juga, sanak kerabatnya, orang-orang dekatnya. Semua yang mempunyai hubungan baik dengan Samaratungga akan aku hancurkan. Bukankah wihara megah dan indah itu merupakan cita-cita, gagasan yang diidam-idamkan Samaratungga? Nah, sekarang kamu tahu mengapa aku benci pembangunan Kamulan. Melihat orang-orang mengangkut batu, mengukir, dan menumpuk-numpuk batu, sama saja melihat mereka menjilat kaki Samaratungga yang sudah jadi abu. Itu tidak adil, Biyung. Jangan digebiak-uyah. Nanti asin semua. Mereka tidak punya ikatan dengan urusan dendam siapapun. Para pekerja bangunan itu, bahkan sebagian besar orang-orang Sanjaya, mereka bermandi keringat siang malam, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kita harus berkaca pada orang-orang kecil ini. Terlambat. Ceramahmu itu mestinya kau berikan padaku 20 tahun yang lalu, Gunadarma. Mungkin aku mau dengar. Sekarang di batok kepalaku ini dan di rongga hatiku ini hanya ada 2 macam keinginan yang terus berlangsung siang dan malam. Pertama, janda Samaratungga, Pramodawardhani, Dyah Lokapala, seluruh kerabat Samaratungga, orang-orang dekatnya, pegawai-pegawai kepercayaannya, semua harus musnah. Dan kedua, Kamulan Bumi Sambarabudura. Gagasan Samaratungga itu tidak boleh berdiri di bumi Mataram. Harus diratakan dengan tanah. Mengerikan sekali apa yang kau inginkan itu, Biyung Sinom. Sama, Gunadarma, sama. Nasibku juga mengerikan. Setelah dicabuli Samaratungga dan dicampakkan dari istana, aku keluar dari pintu gerbang, melangkah terseok-seok, dan hampir mati di pinggir jalan. Tanpa seorang pun tahu atau mau tahu apa yang sedang kuderita dan kualami saat itu. Itulah sebabnya api dendamku tak akan pernah mati. Akan terus bernyala-nyala selama Biyung Sinom masih tegak berdiri. Kukira hal itu wajar-wajar saja, Gunadarma. Kau tidak usah takut, Gunadarma. Aku tahu kau juga punya hubungan dekat dengan Raja Busuk itu. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Mengapa? Karena aku suka sama kamu. Tampak dari luar ruang tilem sari atau tempat peraduan raja redup oleh cahaya lampu minyak. 2 bayangan manusia bergerak-gerak di balik samar-samar tirai jendela. Sri Maharaja Rakai Pikatan berdiri di sudut ruangan, sementara sang istri Dyah Pramodawardhani duduk di tepi ranjang yang dihiasi kain beludru berwarna biru. Mereka tengah bicara dalam suasana tegang. Sayang sekali. Kanda benar-benar telah membuat hati saya kecewa. Sedih dan kecewa.
Dinda harus tahu bahwa itu bukanlah kemauanku. Saya tahu. Tapi hal itu tidak merubah kenyataan bahwa saya telah dibohongi, ditipu oleh calon suami saya yang saat itu benar-benar saya percaya dengan sepenuh hati. Dinda, Apakah Kanda tidak dapat membayangkan betapa sakitnya dibohongi suami sendiri? kalau begitu sikapmu, Dinda, saya menyesal sekali. Saya juga menyesal. Dinda, kenapa Dinda terlalu berkeras hati? Saya mempunyai alasan yang kuat, Dinda, yang masuk akal. Kenapa saya tidak mengatakan yang sebenarnya? Lalu bagaimana dengan luka di hati saya, Kanda? Dinda, Apakah hal ini tidak masuk akal sehat Kanda Pikatan? Apakah hal itu tidak bisa menjadi alasan yang kuat mengapa saya bersikap seperti ini? Ingat, Kanda, perang besar bisa meruntuhkan sebuah negeri. Tapi luka di hati wanita akan menenggelamkan wajah dunia ini. sudahlah Dinda. Saya capek bertengkar soal ini. Semua ini bukan kemauan kita. Dinda, saya sudah menjelaskannya di depan mendiang Ayahanda Sri Baginda Samaratungga bahwa kebohongan ini bisa berakibat kurang baik di kemudian hari. Lebih baik saya berterus terang mengatakan bahwa saya sudah punya istri. Tapi Ayahanda tidak setuju. Coba bayangkan saya mau bagaimana, Dinda? Tapi mengapa Kanda tidak menceritakannya pada saya? Ayahanda yang melarang. Apakah saya harus melawan? Saya yang akan menjadi istri Kanda, bukan Ayahanda. Saya yang harus mendampingi Kanda Pikatan. Saya yang harus duduk sebagai permaisuri. Kalau Kanda Pikatan bersikap jujur dan terbuka, tidak menyembunyikan sesuatu yang berbau busuk, saya kira tidak akan seperti ini jadinya. Mungkin saya bisa menerima Kanda, mungkin juga tidak. Tapi kejujuran itulah yang saya butuhkan. Sekarang Kanda sadar bahwa sesungguhnya Kanda telah mengkhianati tali kasih dan cinta kita sebagai pasangan suami istri. Iya Dinda. Tetapi saya tidak pernah beranggapan separah itu, Dinda. Kanda pasti masih ingat saya mengatakan apa sebelum kita menikah dulu. Saya menginginkan sebuah cinta yang utuh, bundar seperti bulan purnama yang waktu itu bersinar terang di atas stupa Candi Mendut. Cinta yang sempurna tanpa aib, tanpa pecahan secuil pun. Landasan cinta seperti itu hanyalah ketulusan dan kejujuran. Kanda Pikata menyanggupi saat itu, tapi nyatanya sekarang ini sangat menyakitkan ulu hati saya. Dinda, saya minta maaf, Dinda. Sudahlah. Saya melakukannya karena terpaksa, Dinda. Saya hanya menjalankan titah Sri Baginda Maharaja, itu saja. Sudahlah, Dinda. Kanda Pikatan mempunyai hak dan memang pantas duduk di atas singgasana Mataram. Tapi alangkah baiknya kalau tidak berdampingan dengan saya. Dinda Pramodawardhani. Sudahlah, kejam sekali kata-kata itu, Dinda. Kenapa kita tidak berpikir bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah untuk mendukung tujuan hidup yang lebih luhur dan mulia, Dinda? Ayahanda Samaratungga sangat mendambakan persatuan dua wangsa yang saat itu tercerai-berai, Dinda. Beliau yakin persatuan itu akan dapat dicapai dengan perkawinan kita, Dinda. Sudahlah, Kanda. Nasi sudah menjadi bubur. Iya. Kayu bakar telah menjadi abu. Benar, Dinda. Bicara soal ini hanya akan menambah rasa nyeri di dada saya. Sama. Kanda juga begitu. Tapi sebentar, Dinda. Saya mau istirahat. Tidak ada yang ingin kutanyakan. Tunggu dulu, Dinda. Dinda. Diah Pramodawardhani memutar punggungnya dan kembali menghadap ke arah sang suami.
Mukanya cemberut, sementara air mata membasahi pipinya yang lembut. Dari mana Dinda tahu persoalan ini? Dari manapun, bagi saya sama saja. Dinda. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.